Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aulia Permata Devi Syakila dengan NPM 236080427. Di sini saya sedang menempuh pendidikan program Pasca Sarjana Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia. Baik rekan-rekan sekalian, izinkan saya, Aulia, untuk menyampaikan topik yang sangat menarik tentunya tentang waspada DBD mengintai kita semua. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan tahun 2024 hingga minggu ke-17 tahun 2024, tercatat 88.593 kasus demam berdarah dengue dengan 621 kasus kematian di Indonesia. Berdasarkan laporan, dari 456 kabupaten atau kota di 34 provinsi, kematian akibat DBD terjadi di 174 kabupaten atau kota di 28 provinsi. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM Kementerian Kesehatan Kemenkes, Dr. Imran Pambudi menyampaikan bahwa kemarau diperkirakan akan meningkatkan frekuensi gigitan nyamuk, sebab nyamuk akan sering menggigit pada ketika suhu yang meningkat. Jadi, apa yang dimaksud dengan demam berdarah dengue? Bersumber dari buku Ilmu Penyakit dalam FKUI, DBD adalah penyakit infeksi dengan manifestasi klinis berupa demam, ruam, nyeri otot, nyeri sendi, leukopenia, dan trombositopenia. Pada DBD akan terjadi kebocoran plasma atau plasma leakage dengan ditandainya hemokonsentrasi, yaitu peningkatan hematokrit, atau penumpukan cairan di rongga tubuh. Umumnya, pasien akan merasa sangat tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Apa yang menyebabkan penyakit DBD? Penyebab penyakit demam berdarah dengue itu adalah virus, yang dalam hal ini dikenal sebagai virus dengue. Oleh karena itu, kita mengenal penyakitnya sebagai demam berdarah dengue karena disebabkan oleh virus dengue. Virus dengue itu mempunyai 4 serotype, mulai dari DEN1, DEN2, DEN3, dan juga DEN4. Keempat serotype tersebut semuanya ada di Indonesia, tetapi yang paling banyak itu adalah DEN3. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan seseorang bisa kembali terkena DBD secara berulang. Apa tanda dan gejala penyakit DBD? Umumnya di hari-hari pertama ketika seseorang terkena demam berdarah dengue, mereka akan merasakan demam yang tingginya luar biasa mencapai 40 derajat Celcius, disertai juga dengan keluhan nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri tulang, dan matanya biasanya terasa seperti tertekan atau yang kita kenal sebagai nyeri retroorbita. Dan juga keluhan lain yang dirasakan oleh pasien DBD, mereka akan merasakan rasa tidak nyaman di ulu hati. Jadi mereka akan merasakan sakit pada ulu hatinya, mual, kembung, merasa tidak nafsu makan, dan memang dari gejala-gejala awal DBD ini, pasien akan merasa sangat kesakitan dan juga tidak nyaman oleh karena penyakit ini. Bagaimana cara mengobati DBD? Dan memang sampai saat ini belum ada antivirus yang secara spesifik yang dapat kita berikan untuk mengobati virus dengue ini. Pada saat seseorang terinfeksi oleh virus dengue, mereka harus survive dalam berbagai fase. Yang pertama mulai dari fase awal yaitu fase demam 3-4 hari pertama, kemudian masuk ke dalam fase kritis yang disampaikan oleh WHO 3-4 hari berikutnya. Baru setelah mereka melewati kedua fase awal tersebut, mereka akan masuk ke fase penyembuhan. Jadi kira-kira kita memang perlu menjaga pasien itu dalam 7-8 hari secara total untuk bisa kita memastikan bahwa pasien tersebut sudah melewati kedua fase awal yaitu fase demam dan juga kritis sebelum mereka dapat memasuki ke dalam fase penyembuhan. Oleh karena virus dengue ini umumnya akan banyak menyerang ke pembuluh darah dalam tubuh kita, maka salah satu komplikasi yang dapat ditimbulkan dari penyakit DBD ini adalah kerusakan pembuluh darah. Kebocoran akibat dari kerusakan pembuluh darah dan penurunan trombosit itu menjadi dua hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Dan oleh karena itu, maka pemberian cairan baik secara minum, secara oral, ataupun infus itu menjadi sangat penting dalam terapi utama dalam tata laksana dengue. Tapi mungkin selain dari itu, pasien juga merasakan berbagai keluhan. Maka obat-obatan untuk mengatasi keluhan dari pasien tersebut juga akan menjadi bermanfaat.
Contohnya, kita berikan obat untuk mengatasi demamnya, obat untuk mengatasi nyeri perut, mual, nyeri ulu hati, dan sebagainya. Nah, kalau semuanya kita sudah yakin aman dan pasien sudah berhasil melewati kedua fase awal ini, yaitu fase demam dan juga fase kritis, maka akan masuk ke dalam fase penyembuhan. Nah, di situ trombosit akan naik dan juga pasien akan sembuh dengan sendirinya. Bagaimana cara mencegah penyakit DBD? Penyebab dari penyakit ini adalah virus denggi, tapi untuk bisa menular ke manusia dibawa oleh vektornya atau oleh pembawanya. Di dalam hal ini, vektornya adalah nyamuk Aedes, yang kita kenal sebagai Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Mungkin yang kita sudah tahu, kalau kita lihat dari struktur nyamuknya ini, kita dapat melihat bintik-bintik putih pada permukaan tubuh nyamuk ini. Upaya pencegahan yang paling penting adalah kita harus mengontrol laju pertumbuhan dari nyamuknya. Maka dari itu, upaya yang kita lakukan adalah melakukan 3M. Jadi dengan membersihkan air yang tergenang, menguras bak mandi, dan menutup permukaan-permukaan yang menjadi potensi untuk air bersih yang tertampung, itu merupakan upaya yang sangat penting untuk mencegah laju pertumbuhan dari nyamuk Aedes ini, yang kemudian akan menjadi vektor atau pembawa virus kepada manusia. Jadi kalau nyamuknya bisa kita cegah atau kita tahan laju pertumbuhannya, mudah-mudahan laju penularannya pun kita bisa tekan. Selain itu, upaya yang dapat kita lakukan tentunya dengan fogging. Fogging itu dilakukannya dengan penyemprotan. Biasanya kita bekerja sama dengan RT RW setempat untuk dilakukannya fogging, supaya kita bisa cegah laju pertumbuhan dari nyamuk-nyamuk dewasa. Sementara itu, larva-larva yang berpotensi itu kita bisa cegah dengan dilakukannya 3M. Baik rekan-rekan sehat semua, berikut penyampaian saya terkait dengan demam berdarah denggi. Kewaspadaan merupakan kunci penting untuk pencegahan penyakit ini. Mari sama-sama kita selalu jaga protokol kesehatan, pencegahan penyakit demam berdarah tentunya, dan sama-sama saling menjaga dari pandemi yang sampai saat ini melanda dunia. Oleh karena itu, upaya menjaga dan mencegah ini semua merupakan tanggung jawab kita semua. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.